Shalom Elohim, salam sukacita buat semua anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Dan Shalom Elohim, salam hormat buat ketiga pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini memakai wadah manusia. Pada saat ini dengan kerendahan hati, sekali lagi saya ingin mengungsikan kesaksian penglihatan. Pada saat saya bersaat teduh pada baru-baru ini, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berseru-seru kepadanya, dan kemudian saat saya menyuarakan suara hati saya kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada saya, "Tidakkah engkau mengenal aku? Tidakkah engkau mengetahui di manakah aku?" kata rohnya. Lalu saat itu saya melihat wajah Tuhan Yesus dengan pandangannya penuh kasih, dengan suaranya yang lembut sekali, dan tiba-tiba keadaan penglihatan saya itu berubah. Dia menunjukkan wajah Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto. Kemudian suara Bapa berbicara kepada saya, "Inilah anakku yang kukasihi, yang bekerja pada akhir zaman ini. Adakah engkau percaya?" Saya mengatakan, "Ya Tuhan, saya percaya itu Tuhan Yesus Kristus." Jadi Bapa mengatakan pada saya, "Jika engkau percaya Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, maka nyatakanlah kepada semua orang bahwa Dialah yang bekerja saat ini." Jadi makanya pada saat ini saya bersaksi, saya diseru untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk menyatakan bagaimana saya mengenal rohnya Tuhan Yesus Kristus itu bekerja dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Pada tahun 2023, kehidupan saya mulai berubah karena saya memilih untuk kembali pada Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan, mulai membaca firman Tuhan. Dan sekitar Agustus atau September, kesaksian para saksi surga, malaikat-malaikatnya mulai membanjiri medsos saya. Setiap kali saya scroll TikTok, saya melihat kesaksian mereka, tapi saya tidak pernah mendengar sampai habis atau berminat untuk mendengarnya. Tetapi saat saya disuruh oleh rohnya, roh Tuhan itu sendiri, saat saya bersaat teduh, dia mengatakan, "Dengarkan sampai habis kesaksian para saksi surga." Lalu saya mendengar kesaksian mereka satu persatu sampai habis. Dan di saat itu saya mendengar mereka mengatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua ke dunia ini dengan wadah Aditya Nugrahanto. Dan mereka juga mengatakan tentang tanda binatang yang telah diberikan kepada beribu-ribu, berjuta-juta manusia dunia ini melalui suntikan cairan semasa pandemik terjadi. Pada saat saya mendengar kesaksian mereka pada pertama kalinya, sejujurnya memang saya mengatakan mereka ini sesat karena tidak terlibat dalam mana-mana aliran atau tidak pernah diajarkan oleh mana-mana aliran. Dan mereka mengatakan bahwa suntikan cairan itu adalah tanda binatang, membuatkan saya semakin lagi merasakan mereka ini coba menakut-nakutkan manusia. Tetapi apabila saya bertanya kepada Tuhan dan Dia membukakan mata saya, Dia mengutuskan malaikatnya, malaikat Riana, untuk menyatakan suaranya pada saya, "Rendahkanlah hatimu, maka engkau akan melihat kebenaran." Lalu saya terdiam dan heran kenapa Dia mengatakan demikian. Tapi saya hanya taat. Saya merendahkan hati saya. Saya tidak lagi memikirkan ikatan-ikatan aliran. Saya tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang lain. Saya hanya fokus kepada setiap message yang disampaikan oleh mereka. Dan pada saat itu Tuhan membuka mata saya. Saya melihat setiap kesaksian mereka itu terkoneksi, meskipun mereka dari berbagai tempat. Dan Tuhan mengatakan,
begitulah rohnya bekerja. Orang yang mempunyai roh yang sama akan menyampaikan kesaksian roh yang sama. Dan pada saat itu, sejujurnya, memang roh keegoan, keangkuhan rohani masih terikat kuat sekali karena saya telah menerima 4 kali tanda binatang dan telah terikat dengan Vatikan. Membutakan saya selama ini tidak melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat Tuhan membuka mata saya mencari siapakah pangeran ilahi yang mereka katakan Tuhan Yesus Kristus itu. Adakah benar dia Tuhan Yesus Kristus? Dan saat saya melihat pertama kali wajah pangeran ilahi Aditya Nugrahanto, saya seperti pernah melihat wajahnya, tetapi saya tidak ingat di mana. Dan tidak lama kemudian Tuhan mengingatkan saya kembali mimpi saya sekitar tahun 2014 atau 2015 tentang Tuhan Yesus membawa saya melihat bagaimanakah keadaan antikris terjadi. Dia memegang tangan saya dan kami berjalan bersama-sama, dan dia memperlihatkan saya bagaimana keadaan antikris saat itu. Tetapi yang mengherankan saya pada saat itu, tidak ada seorang pun mengenal saya, atau tidak ada seorang pun mengenal sosok Tuhan Yesus saat itu. Mereka seperti tidak melihat Tuhan Yesus atau saya pada saat itu. Saya tidak mengetahui kenapa. Dan pada saat Tuhan membuka itu, saya teringat kembali wajah sosok pria Tuhan Yesus yang ketika itu membawa saya berjalan. Saat dia melihat saya teringat wajahnya hampir sama dengan Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, dan saya sangat terkejut sekali. Ketika saya mengetahui kebenaran itu, saya mulai mempercayai Pangeran Ilahi adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada masa yang sama, iblis juga menyerang saya habis-habisan. Berbagai suara di sebelah telinga kiri saya, pemikiran logika saya muncul, dan mereka menggunakan firman Tuhan, membuatkan saya berpikir Aditya Nugrahanto itu adalah sesat ataupun mengakui dirinya sebagai nabi-nabi palsu. Tetapi saya menyangkal semua itu dan saya mengatakan, Tuhan, jika mereka ini benar-benar utusan-Mu, biarlah Engkau yang membukakan mataku yang selama ini buta, terikat oleh dunia ini. Dan pada saat saya melihat kesaksian Aditya Nugrahanto, Pangeran Ilahi, saya diperlihatkan sosok tubuhnya sebenar rohnya itu. Saya melihat ketika dia berbicara dalam videonya itu bukan lagi sosok tubuh Aditya Nugrahanto, tetapi roh Tuhan Yesus Kristus yang bercahaya-cahaya, memakai baju putih keemasan, rambutnya ikal, dan sangat indah wajahnya. Ketika itulah saya mengatakan, hati saya mengatakan, itu Tuhan Yesus. Roh saya yang mengakui, itu Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai saat itu, saya tidak pernah lagi meragui Pangeran Ilahi hingga saat ini. Dan saat roh-roh kegelapan coba menghasut saya, mahu menipu muslihat mereka untuk membuatkan saya kembali memandang ke belakang, mereka tidak lagi percaya berbuat demikian, karena iman dan Tuhan sendiri telah membukakan mata saya buta selama ini melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kunci untuk melihat segalanya ini ialah kerendahan hati, melepaskan ikatan-ikatan dunia, maka Tuhan akan memberikan kita kebenaran. Dan mintalah kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk menunjukkan siapakah Pangeran Ilahi yang pada saat ini bekerja di akhir zaman ini bersama para malaikatnya. Saya digerakkan untuk menyaksikan semua hal ini agar lebih banyak jiwa yang percaya. Masa sudah sangat urgent. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia kedua kalinya. Bermakna tidak ada lagi penundaan untuk penghakiman dunia yang sedang terjalan saat ini. Berjaga-jagalah dan bertobatlah sungguh-sungguh agar tubuhmu tidak binasa saat murka Allah menghabisi tempat kalian. Demikian saja kesaksian saya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Amin.